Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parisa Suryadipianti dengan NIM 250105152. Saya dari kelas BKB 1 2025 Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah BK Belajar yang diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai laporan akuntabilitas program bimbingan dan konseling belajar. Nah, laporan akuntabilitas merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Melalui laporan ini, guru BK dapat menunjukkan bahwa program yang telah direncanakannya benar-benar dilaksanakan, dievaluasi, serta memberikan manfaat bagi peserta didik. Nah, eh, dalam video ini saya akan membahas pengertian lapor. Yang pertama saya akan membahas pengertian laporan akuntabilitas program BK. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai laporan akuntabilitas program BK belajar, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Nah, secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atau suatu lembaga terhadap tugas dan program yang telah dilaksanakannya adalah dalam konteks bimbingan dan konseling, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban guru terhadap layanan yang telah diberikan kepada peserta didik. Nah, pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui laporan yang membuat berbagai informasi mengenai pelaksanaan program, hasil yang dicapai, evaluasi program, serta tindak lanjut yang akan dilaksanakannya. Nah, dengan adanya laporan akuntabilitas, guru BK dapat menunjukkan nih bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sekadar dilaksanakan, tapi juga direncanakan secara sistematis, evaluasi, dan dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, akuntabilitas juga menjadi salah satu indikator profesionalisme guru BK dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tujuan laporan akuntabilitas program BK Belajar. Nah, setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ini, teman-teman. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui nih sejauh mana program BK Belajar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang kedua adalah untuk memenuhi menilai atau menilai keberhasilan layanan yang telah diberikan kepada peserta didik. Tujuan berikutnya adalah sebagai bahan evaluasi program sehingga guru BK dapat eh, mengetahui kelebihan maupun kekurangan selama pelaksanaan layanan BK. Nah, selain itu juga laporan akuntabilitas ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi kepala sekolah, wali kelas, orang tua maupun pihak-pihak terkait lainnya. Nah, tujuan yang tidak kalah penting yaitu sebagai dasar dalam penyesuaian program BK berikutnya. Ada layanan yang diberikan menjadi laporan efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada slide kedudukan akuntabilitas. Nah, dalam pengelolaan program BK terdapat beberapa tahapan saling berkaitan, yaitu tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik, perencanaan program, pelaksanaan layanan, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjutnya. Nah, pada tahap ini, analisis kebutuhan guru BK mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan peserta didik sebagai dasar penyesuaian program. Nah, setelah program disusun, guru BK melaksanakan layanan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui nih tingkat keberhasilannya tuh segimana gitu. Nah, hasil evaluasi inilah yang kemudian dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas. Nah, oleh karena itu laporan akuntabilitas ini memiliki posisi yang sangat penting, teman-teman ya, karena menjadi pendukung antar evaluasi program dengan pengembangan program berikutnya. Selanjutnya di sini ada komponen laporan akuntabilitas program BK. Nah, laporan akuntabilitas terdiri dari beberapa komponen penting yang saling melengkapi, teman-teman ya. Yang pertama ada identitas program. Nah, pada bagian ini dicantumkan nama sekolah, nama guru, guru BK, tahun pelajar, sarana layanan, lalu juga ada pelaksanaan program. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana program dilaksanakan, termasuk jenis layanannya, termasuk materi yang diberikannya.
lalu juga waktu pelaksanaannya, metode yang digunakannya, serta jumlah peserta yang mengikuti kegiatannya. Nah, komponen-komponen tersebut diperlukan eh, maaf, diperlukan agar laporan dapat memberikan gambaran yang telah mengenai program yang telah dilaksanakannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan program BK bidang belajar. Nah, keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya saja, teman-teman, tetapi juga dari dampak yang diberikan kepada peserta didik. Nah, salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Indikator lainnya adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai strategi belajar yang efektif. Nah, selain itu, keberhasilan program juga dapat dilihat nih dari berkurangnya kesulitan belajar yang dialami siswa serta meningkatkan kemampuan mengatur waktu belajar. Nah, program BK bidang belajar juga dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar dan tumbuh kemandirian dari siswa yang sedang belajar itu. Nah, melalui indikator tersebut, guru BK dapat menilai ini efektivitas layanan yang telah diberikannya berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat laporan akuntabilitas program BK. Nah, laporan akuntabilitas memiliki manfaat yang sangat penting bagi berbagai pihak. Nah, bagi guru BK juga, bagi sekolah, bagi peserta didik. Nah, selain itu juga laporan akuntabilitas juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme guru serta memperkuat keberadaan layanan BK di sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh sebagai contoh, seorang guru BK melaksanakan layanan klasifikasi dengan tema strategi belajar efektif. Nah, setelah layanan diberikan, guru BK melakukan evaluasi melalui angket, observasi maupun wawancara sederhana kepada siswa tersebut. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagai besar siswa mengalami peningkatan pemahaman mengenai teknik belajar dan manajemen waktu. Nah, namun masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi belajar yang telah dipelajarinya gitu. Nah, berdasarkan hasil tersebut, guru BK kemudian memberikan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu berupa layanan konseling individual dan kontribusi dengan wali kelas untuk membantu siswa yang masih mengalami kesulitan. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas tidak hanya diberikan kepada kegiatan yang telah dilakukannya saja, nah, tetapi juga memuat hasil evaluasi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakannya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke kesimpulan berdasarkan pemahaman yang telah dipaparkan dan disampaikan bahwa kesimpulannya adalah laporan akuntabilitas itu laporan laporan mohon maaf, laporan akuntabilitas program BK bidang belajar merupakan bentuk pertanggungjawaban guru terhadap pelaksanaan yang akan dilaksanakan dan telah diberikan kepada peserta didik. Nah, laporan ini memuat pelaksanaan program BK, hasil yang dicapai, evaluasi, serta tindak lanjut yang akan dilakukannya. Dan dengan adanya laporan akuntabilitas, guru BK dapat meningkatkan evaluasi program sekaligus melakukan perbaikan dan mengembangkan layanan secara berkelanjutannya. Nah, demikian mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap karena saya masih di tahap pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk menjelaskan mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.